Teman-teman, shalom, selamat malam. Aku senang banget bisa diundang malam hari ini bisa ketemu ya dengan cara online. Kok tadi rasanya masih pengen PW aja lagi gitu ya? Kok udah stop gitu ya? Oke, aku boleh request gak nanti buat teman-teman tim pujian? Karena kita masih masa online ya. Jadi begitu. Tadi sebenarnya kalau pas lagi nanti begitu pas lagi masa hening, nggak tahu ya, saya masih pergunjingan sih. Kalau pas masa hening saya lebih memilih ada iringan piano sedikit gitu loh. Jadi atmosfernya masih ke bawah gitu, enak banget gitu ya. Kalau pas lagi ada iringan lagi, tapi bisa didiskusikan dengan apa ketua tim pujian sama koor PD kamu lah. Ya, thank you banget untuk semua konfirmasi-konfirmasinya tadi yang sudah kita dengarkan ya. Puji Tuhan. Saya akan men-sharingkan bahan saya pada malam hari ini. Hari ini dikasih tema oleh Bro Hans mengenai sinners to winners ya. Ya, oke, sebentar saya bukakan. Oke, 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 sebentar. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah kok. Oke, sudah ya. Oke, teman-teman, perkenalkan nama saya adalah Renat Winardi, dipanggilnya adalah Re. Saya dari PDOM PKK MBK, masih muda juga seperti teman-teman ya. Kemudian saya juga melayani di Komsel Mayo, Mario dan Yosef untuk pasutri muda gitu ya. Kami menolak tua gitu, enggak lah, dalam Tuhan selalu muda. Puji Tuhan ya. Nah, teman-teman, di malam hari ini kita akan belajar bersama mengenai sinners to winner ya. Tema besarnya mengenai Tuhan penebusku. Tapi saya akan bahas lebih banyak. Tadi saya senang dengan sharingnya Cynthia Dewi ya. Eh, Bagaimana seruan untuk kita untuk terus mengalami pertobatan ternyata nggak selesai ya. Walaupun sampai dengan kita sudah mengikut Tuhan, sudah dibaptis, tapi nggak selesai. Nah, saya mendalami ketika melihat sharing itu, dan saya pribadi juga merasakan bahwa ya kalau kita lihat karya keselamatan Tuhan ya dari perjanjian lama, perjanjian baru sampai dengan sekarang itu memang ngomongnya itu terus ya teman-teman. Ngomongnya selalu mengenai karya keselamatan, Allah pengen kembali dekat dengan kita, itu aja sebenarnya ya diomongkan ya perjanjian lama ya. Di Hezkiel 33 ayat 11 tuh. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan ya dari kelakuannya supaya hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu ya. Memang semua karya penyelamatan Tuhan yang diserukan di perjanjian lama itu ya semuanya mengenai keselamatan, bertobat dan selamat ya. Perjanjian baru ternyata sama nih teman-teman, juga ngomongnya bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat gitu ya. Itu kata Yohanes Pembaptis ya. Ternyata tadi pun saya mendengar Cynthia Dewi tadi sharing secara nggak langsung ya, memang tidak dikatakan bertobatlah, tapi menjawab panggilan Tuhan setelah 3 tahun tadi Cynthia Dewi. Setelah 3 tahun akhirnya kembali mendengar ada seruan yang masih terus digongkan. Ada seruan panggilan untuk kembali datang kepada Tuhan yang masih digongkan sampai detik ini. Dan pekerjaan-pekerjaan itu masih dilakukan sampai dengan sekarang, bukan hanya dari Romo saja, tetapi ada orang-orang yang terpanggil dan terus mengerjakan karya keselamatan. Saya juga bersyukur, Cynthia Dewi, saya juga itu ya nanti kita sharingkan lah ya bagaimana masa lalu saya ya, jangan lihat saya seperti begini gitu ya. Gemuk-gemuk cabi gitu ya. Dulu juga gemuk juga sih ya. Tapi sebenarnya saya juga dulu adalah orang produk dari orang-orang OMK di lingkungan saya, nggak pernah berhenti-berhenti ngajak saya untuk ke PD lah, ke gereja gitu ya. Padahal saya dibaptis, nggak ada masalah. Tapi why? Ternyata ada suatu hal yang berbeda teman-teman. Karya keselamatan ini Tuhan sediakan buat kita. Yes, memang itu bukan karena hasil usaha kita. Tapi ada yang Tuhan kasih kepada kita supaya kita terus mengerjakan dan mendekat kepada Allah. Ternyata karya keselamatan Tuhan itu bukan oke, kami Tuhan menebus kita dengan darahnya yang kudus. Yes, selesai. No. Ternyata ada seruan pertobatan yang Tuhan katakan kepada kita menjadi amanat agung bagi setiap kita, yaitu di halaman berikutnya. Saya langsung lompat saja. Bagaimana Tuhan ingin kita melaksanakan yang namanya amanat agung terus dikerjakan. Tetapi amanat agung yang dikerjakan itu buat kita bukan hanya seruan bertobat saja.
Makanya tadi Cynthia Dewi, makanya saya juga kira-kira tahun, jangan sebut tahun lah ya, saya udah tua lah. Jadi kira-kira beberapa tahun yang lalu, saya juga akhirnya sudah baptis saya sudah ke gereja tiap. Tapi ada satu hal yang memang tidak cukup, dikatakan. Tidak cukup kenapa? Ternyata setelah kita ikut Tuhan, kita dibaptis, masih ada mengatakan keselamatan kita terima. Dan apa? Kok masih bisa kita ada sesuatu yang tidak puas dalam diri kita, ada sesuatu yang tidak cukup dalam diri kita, dan kita tidak kebal terhadap dosa. Padahal Tuhan katakan, yes, aku memberikan kamu keselamatan, tapi ada sesuatu dalam diri kita yang harus kita kerjakan, teman-teman. Maka hari ini dikatakan menjadi dari sinner menjadi winner. Apa sih arti sinner menjadi winner? Apa sih yang harus kita lakukan setelah kita dibaptis? Menerima rahmat pengampunan dosa. Apa sih yang harus kita lakukan? Maka saya sebutnya, saya akan langsung masuk kepada amanat agung kita, yaitu di Matius 28, ayat 19 sampai dengan 20. Saya akan kupas di sini 4 poin ini. Ya, saya akan bacakan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai dengan akhir zaman. Ada 4 poin yang saya ambil teman-teman di malam hari ini. Yang semoga menjadi trigger kita, ya menjadi trigger kita untuk benar-benar berpindah transformasi dari seorang pendosa yang sudah dibaptis. Yes, kita ditebus, tapi ada sesuatu yang bisa kita kerjakan, merubah kita punya status dari pendosa yang sudah bertobat dan berjalan terus menjadi seorang pemenang. Apa kata-kata menang yang mau kita bahas? Yaitu nanti kita bahas intinya, kata-kata pemenang ada di poin 4. Saya akan cepat sedikit di 3 poin pertama. Matius 28 ayat 19 ini ada 4 poin. Poin yang pertama yang mau saya sharingkan adalah seruan pertobatan dan pengampunan dosa itu didapatkan dari baptislah mereka. Ya, Tuhan tahu teman-teman kita memerlukan suatu rahmat dari Yesus untuk kita bisa terus berjalan memenuhi pertobatan. Yes, makanya kita diberikan suatu rahmat pengampunan dosa. Bayangkan teman-teman, rahmat pengampunan dosa ini apakah terbatas kita harus membeli tiket sebulan sekali? Kayak kita punya misa gitu ya, didaftarkan. Ya, saya mau misa kebetulan di paroki saya, aduh ini susah ngomong ya. Saya masih aktif di MBK, tapi parokinya paroki Bosco Sunter gitu. Tinggal di Sunter sudah. Nah, saya daftar di gereja saya tuh 1 bulan sekali itu karena mungkin saya kangen gereja, pengen misa offline, tuh saya request ke ketua lingkungan, boleh nggak saya daftar seminggu sekali. Daftar aja dibilangnya gitu ya. Kalau bisa dapat silakan gitu ya. Aduh teman-teman, kalau dapat puji Tuhan, kalau nggak dapat ya sudah gimana. Teman-teman, kita sekarang mau daftar offline tuh susah banget itu ya. Tapi bersyukur kepada Tuhan, mungkin sekarang belum dibuka. Bayangkan kalau kita mau ngaku dosa itu di limit gitu ya. Pengampunan dosa, sorry minta maaf. Untuk Cynthia Dewi, kamu sudah mengambil jatah bulan lalu, bulan depan nggak boleh gitu. Aduh, saya takut banget ya. Tapi puji Tuhan, pengampunan dosa itu unlimited. Tuhan tahu benar di dalam diri kita endless grace ya. Rahmat yang Tuhan kasih kepada kita itu endless grace. Kenapa? Tuhan tahu bahwa menjadi seorang pengikut Tuhan itu ada perubahan dalam hidup. Tuhan senang kita untuk menjadi, ya tanda kutip, menjadi kudus. Maka ada perubahan dari orang yang berdosa menjadi tidak berdosa. Itu butuh proses, teman-teman. Saya katakan dengan lugas ya, teman-teman. Saya pun juga sama. Jangan melihat diri saya seperti ini. Sekarang sudah mengikuti Tuhan, melayani Tuhan ya, sudah menikah, punya 2 orang putri, puji Tuhan ya. So, aduh, teman-teman dulu tuh saya gondrong gitu ya. Kira-kira rambutnya kalau saya lihat ini kayak siapa nih? Kayak si user 1, saya nggak tahu namanya tuh. Gondrong saya segini gitu ya. Zaman dulu kita gondrong. Kemudian motor segala macam masa lalu lah ya. Tapi saya nggak bisa bayangkan kalau tiba-tiba dari gondrong, kemudian tiba-tiba saya berubah menjadi pengikut Tuhan, langsung berubah. Impossible, teman-teman. Ada butuh proses yang mesti kita lewati. Makanya rahmat pengampunan dosa Tuhan berikan. Endless, unlimited. Whenever you need, Cynthia, whenever you need, Vera, whenever you need, just come to Him. Ya, kita butuh rahmat itu supaya apa? Kita bisa menerima rahmat pengampunan. Itu terus-menerus. Kalau kita datang kepada Dia, kita terima rahmat, teman-teman. Apapun itu yang engkau lakukan, kita menerimakan absolusi untuk menerima rahmat pengampunan dosa. Berapa besar, berapa kecil, berapa dahsyat apapun yang kau alami, kalau engkau mengaku dosamu,
maka engkau akan menerima pengampunan. Maka rahmat Tuhan itu bekerja seperti ini. Saya dapat ini waktu di salah satu di retreat leader ya. Terus gimana caranya dong kalau misalnya emang benar-benar saya bisa terlepas dengan dosa? Proses. Menjadi kudus bukan suatu destinasi. Menjadi kudus adalah suatu journey, perjalanan menjadi kudus. Atau perjalanan menjadi tidak berdosa lagi. Maka ketika kita datang kepada Tuhan di mengaku dosa kita, sama seperti ini kertas, saya pakai perumpamaan ini. Ya, ini kita dosa, tebal lagi, kita tebal lagi, kita lipat lagi. Wah, kita belum bisa, masih berdosa lagi, tambah tebal lagi kita punya dosa, makin tebal, makin tebal, makin tebal, makin tebal, dan terakhir udah nggak bisa lagi dilipat nih. Ini udah istilahnya nih udah berat banget itu saya nih. Tapi pada saat kita mengaku dosa kita ya, mungkin dari setahun itu kita mulai coba, misalnya di bulan depan kita ngaku ya, kita mengaku dosa kita ya. Pelan-pelan ada rahmat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Kertas ini yang tadinya ini kemudian mulai membelah. Waktu kita mengaku dosa kita lagi, mulai ada perubahan dalam diri kita. Mungkin kita ngerasa, aduh dosa kita lagi kira-kira udah mulai berkurang. Kira-kira dari 3 bulan berubah menjadi 6 bulan sekali, setahun sekali. Terus. Rahmat Tuhan ya, kira-kira udah hampir seperti itu dosa kita. Waktu kita mengaku dosa kita nggak pernah tahu ya. Kayaknya kita masih berdosa, tapi sebenarnya Tuhan sudah kikis sedikit. Tapi kita masih merasa seperti itu kan? Tapi kita pengampunan dosa kikis lagi sedikit. Terus dari sebulan sekali berubah jadi 2 bulan sekali, berubah 3 bulan sekali. Masih ya kita berproses sampai akhirnya kita nggak tahu tiba-tiba udah berubah dalam waktu 3 tahun kah? 2 tahun kah? Cara bekerja rahmat itu seperti itu. Ya, setiap kita kali mau datang kepada Tuhan dan kita meminta rahmat kepada Tuhan, ada rahmat itu tidak pernah akan habis buat teman-teman dan saya. Berkali-kali kita datang kepada Tuhan, terus Tuhan akan kikis, Tuhan akan kikis, Tuhan akan kikis. Dan saya katakan, saya bersyukur sekali dulu sebagai laki-laki, ya saya akui lah ya, saya punya masa lalu juga kelam teman-teman, merokok, melihat nonton video dan lain-lain itu ya. Tapi saya bersyukur, saya nggak ngerti bagaimana caranya, saya berjalan mengikuti Tuhan, saya ambil rahmat pengampunan dosa gitu ya, setiap 1 bulan 1 kali bersama dengan tim MBK waktu itu, menjadi salah satu komitmen tim. Tapi akhirnya puji Tuhan, bukan karena gagah dan hebat saya, tapi karena rahmat itu terus mengikuti ya, kebajikan dan kemurahan akan mengikutiku seumur hidupku, dan akhirnya saya terlepas teman-teman. Saya percaya dengan cara yang sama, ya kita pun juga akan terlepas seperti ini. Maka di dalam seruan pertobatan amanat agung ini, pesan pertama Tuhan berikan satu kunci nih. Kunci pertama, teman-teman harus gunakan. Di dalam menjadi seorang sinner, menjadi seorang winner, gunakan rahmat pengampunan yang Tuhan sediakan buat kita, supaya kita bisa mengikis sinner kita, sin yang kita lakukan terus, perlahan. Kuncinya adalah izinkan rahmat Tuhan terus bekerja dalam dirimu. Dan mau terus datang kepada rahmat pengampunan itu. Sampai suatu saat nanti kita bisa melihat bahwa kita sudah berubah. Amin. Kunci pertama, seruan pertobatan dan pengampunan dosa, teman-teman gunakan rahmat pengampunan ini. Ya, karena Tuhan mau setiap kita itu menjadi seorang pemenang pasti. Tapi ada proses yang Tuhan mau kita lakukan dan Tuhan berikan proses ini untuk menemani kita, yaitu rahmat pengampunan. Saya lanjutkan. Oke. Kedua, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus nih. Nah, saya korelasikan dengan Kisah 2:38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Ya, ini saya suka banget baca Kisah para Rasul, teman-teman. Kalau lagi masa-masa sekarang nih, ketika Yesus setelah wafat, ya kemudian dan bangkit, kan kita masuk dalam Kisah para Rasul nih, teman-teman baca deh. Itu melihat sekali, kita bisa melihat transformasi murid-murid Yesus yang mengikuti Yesus dari melihat Yesus wafat dan bangkit, kemudian naik ke surga, udah nggak bisa melihat Yesus. Tapi ketika ada Roh Kudus turun atas diri para rasul tetap nggak bisa melihat Yesus dengan mata fisiknya. Tetapi karena Roh Kudus yang dicurahkan, dia serasa seperti Yesus masih ada.
Nah, itu yang dialami oleh para murid Yesus di Kisah para Rasul. Dan seruan lagi, Petrus mengatakan, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Setiap kita sudah menerima karunia Roh Kudus, tapi pertanyaannya, apakah kita sudah menggunakan, melibatkan, melibatkan dan mengajak Roh Kudus untuk karya-karya Dia di dalam diri kita. Dikatakan maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, kita telah menerima. Ya, Matius 3 sebelum mengatakan, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Jadi Tuhan Yesus sendiri membaptis kita, menjanjikan kita seorang penghibur, yaitu Roh Kudus. Nah, pertanyaannya apa sih sebenarnya yang Roh Kudus ingin kerjakan di dalam diri kita? Saya juga dibaptis setelah kecil, teman-teman. Waktu lagi umur berapa saya lupa, mungkin setahun 2 tahun lah ya. Tapi saya benar-benar bisa melibatkan karya kudus itu ketika waktu kira-kira tahun, jangan sebut tahun lagi ke tahun tuanya ya. Kira-kira waktu saya lagi umur 19 tahun lah ya, 18 tahun ya. Ya, saya waktu benar-benar waktu itu ikut PD ya. Nah, saya teruskan dulu ya. Apa yang Roh Kudus ingin kerjakan dalam diri kita? Nah, ini pesan nomor 2 nih ya. Libatkan Roh Kudus ya. Roh Kudus akan menemani kita dalam menjalani kehidupan. Lihat ya, tadi dikasih rahmat pengampunan dosa, endless grace yang teman-teman bisa gunakan sebagai batu lompatan dari sinner ke winner. Yang kedua, dikasih lagi Roh Kudus nih. Dikasih, baik banget Tuhan itu ya. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di diri kamu. Pertanyaannya untuk teman-teman dan saya, walaupun saya juga sering lupa ya. Pertanyaannya, benar nggak sih kita kenal Roh Kudus dalam diri kita? Benar nggak sih kita udah tahu dia tuh ada dalam diri kita? Wong orang Roh Kudus ini hebat sekali, bisa membuat para murid itu serasa melihat Yesus walaupun dia sudah naik ke surga. Roh yang sama dikasih ke kita. Nah, saya juga penasaran kan bagaimana caranya. Nah, kita mulai teman-teman. Mulai menyadari ada roh Tuhan yang tinggal di dalam diri kita. Dan itu mulai kita gunakan. Ya, itu mulai kita gunakan. Maka nggak jarang teman-teman, saya sharingkan hal kecil aja gitu ya buat teman-teman yang masih jombloan dan jomblowati gitu ya. Kalau yang sudah nggak jomblo, puji Tuhan ya teman-teman, nggak usah sudah melewatinya gitu ya. Teman-teman, saya pernah bergumul sekali itu ya, namanya kita jombloan dan jomblowati gitu ya. Saya pernah di masa muda saya itu, saya bergumul sama Tuhan, saya berdoa sama Tuhan supaya saya tuh benar-benar bisa dekat dengan perempuan ini. Saya doa sama Tuhan, saya kenceng doa sama Tuhan. Kemudian saya nangis sama Tuhan sebab firman Tuhan katakan di Matius 7 apa? Mintalah maka kamu akan dapat, carilah maka kamu akan menemukan kan? Saya pakai itu firman. Wah, perang firman nama Tuhan. Saya pakai itu. Tapi Roh Kudus sudah mulai hidup ya. Saya baca firman Tuhan, saya Tuhan, aku meminta kepada Engkau, saya pakai itu firman Tuhan. Tapi di kuping tiba-tiba ada yang ngomong, "Ses." Ini audible ya. Saya dekat itu, puji Tuhan, saya nggak ngerti bagaimana Tuhan ajarkan saya Roh Kudus. Tapi audible, "Ses, iya Renat betul. Tetapi rancanganku bukan rancanganmu." Wush, apaan tuh? Waktu muda kan? Saya bilang, ini bisa aja ini Tuhan. Kok bisa begitu gitu ya. Puji Tuhan, saya ngajarin sama cewek itu sih. Akhirnya puji Tuhan, saya rengek-rengek sama Tuhan gitu ya. Pengalaman saya menjalani kehidupan saya, walaupun dalam berpacaran juga, teman-teman libatkan Roh Kudus. Ya, kita tahu dia, kalau kita hidup di dalam Tuhan, baca firman Tuhan, lihat ya, bagaimana kehidupan kita akan berubah dan Roh mulai berbicara dalam kehidupan kita. Ya, pertama, menemani kita di dalam menjalani kehidupan kita. Fungsi kedua, Roh Kudus. Ada 3 fungsi. Yang kedua yaitu memberi penghiburan, nasihat, dan bimbingan nih. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, kata penghibur ini bukan dalam arti entertainer ya teman-teman, tapi sebagai converter. Jadi benar-benar menghibur kita di saat kita mengalami suatu hal yang sulit, hal yang susah, hal yang tidak mudah gitu teman-teman. Roh Kudus memberikan kita kekuatan gitu ya. Nah, saya sharingkan hal kecil aja bagaimana Roh Kudus memberikan suatu kekuatan di dalam kehidupan saya itu
hal yang simple. Jadi sekali waktu saya itu berdoa untuk istri saya waktu lagi sakit kan. Kemudian malam itu dia gelisah, dia habis minum obat kan. Waktu pas tadi dia selesai kemo keberapa lah saya lupa gitu. Nah kemudian kalau istri ngomong tiba-tiba, aduh kok badannya nggak enak ya beb, ya panggilan beb lah ya. Ya beb kok nggak enak beb begini, aduh ya. Sebenarnya saya khawatir teman-teman. Kenapa? Aduh Tuhan, kenapa ini? Bagaimana caranya? Saya khawatir, saya takut ya namanya istri kan. Kemudian saya bilang, udah nggak apa-apa, ini perkataan iman, udah nggak apa-apa, percaya deh, besok pasti akan membaik. Walaupun dalam hati sebenarnya was-was, ya. Nah, saya nggak tahu apa yang saya lakukan, saya melihat dia tidur, saya cuma tahu apa, kalau ada masalah, kita nggak bisa ngapa-ngapain, ya udah, doa aja sama Tuhan deh. Nggak bisa ngapa-ngapain teman-teman, saya cuma dengar lagu, pakai earphone, dan saya dengar lagu namanya itu dari Hillsong ya, Be Still My Soul, Be Still and Know that the Lord is in control. Nyanyi ulang terus, saya angkat tangan, saya menyembah Tuhan, saya menyembah Tuhan, saya menyembah Tuhan, saya tenang. Saya menemukan suatu ketenangan, wah kok kayaknya bener-bener Tuhan tuh di dalam kontrol hidup saya dan istri saya ya. Waduh, mulai saya mengalami ketenangan, menghibur saya, menemukan kekuatan gitu ya. Belum selesai. Di ending saya menyembah Tuhan, Tuhan bilang, kamu pegang kaki istrimu, lagi tidur ya, kamu pegang istrimu dan kamu doakan dia supaya sembuh. Saya bilang, terus mulai bergumul kan, ini udah bertobat, udah mengenal Tuhan, tapi kan kadang-kadang kita masih, oh benar Tuhan nih bisa begini nih, ya udah saya pegang aja dan saya doa. Nah tiba-tiba saya ngerasa seperti bagian tangan kiri saya ada rahmat yang mengalir, kayak mengalir. Saya bilang, wah dahsyat nih, besok sembuh. Saya bilang nih Tuhan dahsyat nih gitu. Ya sudah selesai itu, udah saya tidur, puji Tuhan. Saya tenang malam hari itu, nggak khawatir. Besok pagi ketika dia bangun, terus dia bilang, Beb, halo, iya, morning sayang. Kenapa sayang? Puji Tuhan lu, aku udah sehat lu. Udah nggak sakit badannya. Dalam hati saya, aduh Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau bahasanya tuh ya, kamsia nama Tuhan benar-benar berubah gitu ya. Nah, teman-teman itu Roh Kudus ya. Jadi teman-teman juga harus gunakan bagaimana dalam kehidupan teman-teman dan saya ya, melibatkan dia, bayangkan kalau kita dalam kesusahan datang kepada Tuhan, Roh Kudus memberikan penghiburan. Nah, yang terakhir Roh Kudus berdoa untuk kita kepada Bapa. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ini sama sharingnya kata teman-teman ya. Teman-teman datang kepada Tuhan tanpa kata-kata saja, hanya menyembah Tuhan saja. Tuhan tahu roh yang akan berdoa bagi kita ya, teman-teman yang bisa mendapatkan kartu, sudah punya kartu bahasa roh, teman-teman menyembah Tuhan. Ya, teman-teman menyembah Tuhan, teman-teman akan mendapat suatu kelegaan ya. Saya ngomong gampang, karena saya udah mengalami dan saya tahu. Tapi saya mau teman-teman mengalami juga, nanti sharingkan kepada teman-teman timnya, oh Roh Kudus itu benar-benar berdoa buat kita loh. Kata siapa? Katanya si Kore, pewarta kemarin. Jangan! Teman-teman harus alami sehingga ngomong kata siapa? Gua ngalamin semalam. Itu baru dahsyat ya. Amin ya. Oke. Yang pertama ada rahmat pengampunan, yang kedua ada Tuhan memberikan ada Roh Kudus supaya menyertai kita dari sinner menjadi winner ya, Tuhan akan membimbing kita. Nah, yang ketiga ada langkah yang harus kita ambil. Memisahkan diri dari lingkungan yang jahat. Nah, ini lingkungan yang lama. Saya korelasikan yaitu Kisah 2:40 dan dengan perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian bagi sungguh-sungguh dan ia mengecam katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Jadi setelah kita dibaptis, memang kita diminta teman-teman. Jangan kita terus bermain di kolam yang sama gitu ya, tapi Tuhan minta kita mulai merubah ya lingkungan kita. Ya perlahan, saya tidak katakan kemudian tiba-tiba teman-teman lupa teman gitu. Jangan juga, nggak boleh begitu ya. Kita mau membawa terang seharusnya kan. Nah kita membawa mulai merubah, kita punya lingkungan yang mulai merubah lingkungan kita yang tadi menjauhkan kita dari Tuhan, yang menahan kita menjadi manusia lama, kita mulai berubah. Ya, 1 Korintus 33-34. Kemudian, saya kurang, sorry nih, 1 Korintus berapa? 5, ya, saya lupa. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya, jangan kamu berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Jadi, Tuhan meminta kita tahu bahwa kebiasaan pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik, ya. Teman-teman ingat, jadi kita mulai rubah. Nah, ini saya punya pengalaman teman-teman. Jadi waktu itu tuh, ini sekaligus pengalaman saya waktu lagi pertama kali SADR ya teman-teman. Saya punya masa lalu, hidup saya dulu nih anak motor ya teman-teman. Motornya parah lagi, motornya King gitu zaman dulu. Aduh bandel banget dah.
Gondrongnya gondrong gitu ya. Terus tanda kutip ini masa lalu ya teman-teman. Masa lalu Tuhan udah ubahkan saya. Saya ngerokok. Kemudian dulu kalau minum tuh ya dicampur tuh Sprite, Raja Wali, minuman keras, kelatinjing segala macam gitu ya. Diminum seteguk, cus langsung on gitu ya. Ini masa lalu ya. Tapi ketika saya terus diajak, nah ini hebatnya nih seperti teman-teman tim dari PD ini ya, terus mengajak sampai Cynthia Dewi mau ikut gitu ya. Saya juga begitu tuh, ada satu teman saya yang terus ngajak saya gitu ya, nggak jemu-jemu ya. Saya bilang kadang-kadang tuh ya, aduh ini orang kok ngajak-ngajak mulu, hebat banget gitu. Padahal saya nggak pernah mau, tapi akhirnya saya ikut juga gitu. Saya ikut juga, saya punya masa lalu. Karena kakak saya meninggal, saya cari Tuhan gitu. Dan singkat kata saya bertobat, saya ikut SHDR. Nah ketika SHDR saya pulang, eh saya tuh mulai menyadari gitu ya bahwa saya nggak bisa lagi. Saya mau berhenti rokok, saya mau berhenti untuk minuman, ya itulah ya. Kemudian saya mau udah merubah hidup saya gitu. Tapi kalau saya masih bergaul dengan lingkungan saya pasti berubah. Nah, saya kurangin durasinya. Saya selalu ngumpul di dekat rumah komplek orang tua saya waktu itu. Selalu tiap malam pasti ngumpul di sana dengan teman-teman komunitas itu waktu itu. Tapi saya mulai kurangin, saya mulai kurangin gitu ya. Teman-teman, puji Tuhan, saya mulai kurangin, tapi bukan mengurangi dan meniadakan yang baru. Salah. Mengurangi yang lama, tapi menambah dengan yang baru. Yaitu komunitas yang membawa pergaulan kita mendekat kepada Tuhan. Ya, pelan-pelan kurangin yang ini, tambahlah yang dekat dengan Tuhan. Terus saya lakukan terus Tuhan ya. Jangan kaget. Waktu saya melakukan hal seperti itu ya, terus teman-teman saya tuh mulai ya biasa ya. Dulu saya kan ya bandel lah ya, dipanggilnya Senjin-ping gitu, gila. Ping, lu kemana aja lu Ping? Kenapa? Udah gak pernah muncul? Adalah di sini. Gue denger-denger lu ke gereja mulu, ke PD mulu. Ya kita lakukan aja yang emang happy kok, ketemu teman-teman juga kayak gitu kok. Gitu. Oh gitu. Saya pikir dia bakal mau ngenyek saya gitu ya teman-teman. Tapi tidak loh. 3 minggu setelah itu ternyata dia janjian sama saya, telepon saya mau ke rumah. Ternyata dia ada panggilan juga. Lihat cara Tuhan lucu banget ya. Saya duluan bertobat gitu ya. Ternyata dia ada panggilan juga dan dia sharingkan simple sekali. Dia datang masalah gitu ya. Lihat ya teman-teman. Orang komunitas lama kita mungkin akan kita perlahan kita mulai kurangi ya supaya kita dekat dengan Tuhan. Tapi mereka sebenarnya mungkin agak sedikit, nah mungkin ngomong kita, ini kita. Tapi di dalam diri mereka tahu bahwa kita tuh yang benar. Tinggal tunggu waktunya aja. Ketika memang dia tahu harus kembali, jadikanlah dan pastikanlah dirimu siap untuk menerima orang itu dan mengajak dia kepada Tuhan. Amin. Itu cara kerja Tuhan. Seperti itu. Kebenaran akan datang kembali. Orang itu akan datang kepada kita gitu ya. Plus, waktu itu, karena saya udah mulai ikut Tuhan berubah ya. Dulunya ngomongnya juga kan banbin bonbin gitu ya. Saya puji Tuhan gak bakal lupa waktu pertama kali SADR, kemudian mulai berubah hidupnya ya. Kagak gampang teman-teman merubah hidup kita itu. Kenapa? Saya punya waktu kecil itu saya sama adik saya itu seperti ya sering ribut gitu ya. Tapi ketika pas udah mulai SHDR, saya mau merubah hidup saya 3 minggu, 4 minggu segala macam gitu. Kami ribut lagi. Kami ribut, kemudian dia ya begitulah ya masa lalu ya, dia banting piring segala macam gitu ya. Saya kesel karena orang tua saya kemudian perlakuan seperti saya samperin dia, saya mau marah, manusia lama saya muncul nih, udah mau naik pitam, saya mau marah. Saya mau mengkata-katakan ya kata-kata bonbin lah ya zaman dulu. Terus akhirnya entah bagaimana ada suatu kuasa Tuhan, akhirnya saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya cuman kesel kayak tendang sedikit kasurnya. Kamu nggak bisa marah saya nggak bisa kata-kata kasar. Kamu orang jahat. Udah selesai. Saya nggak bisa berkata-kata lain lagi. Cuma ngomong gitu saya bilang habis saya balik ke kamar saya, kok saya bisa begini ya, kok saya nggak bisa marah ya. Tuhan akan pimpin dengan karya Roh Kudus lagi berubah gitu ya. Itu karya SADR ya. Ya, teman-teman mulai memisahkan kita dari lingkungan jahat. Saya ada masih ada waktu berapa lama, teman-teman? Ini baru 3 poin nih. Poin keempat agak lama. Saya masih ada waktu berapa lama? Sorry, saya nggak pakai timer tadi. Lanjut aja kok. 12 menit. Wah, oke, 12 menit. Itu, oke. Nah, ini teman-teman. Transformasi yang diminta pada malam hari ini yang saya mau katakan dari sini menjadi winner adalah transformasi teman-teman harus menjadi murid sejati. Ya, karena Tuhan katakan, baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Putra. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa pengikutku. Bukan teman-teman. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa
muridku. Maka tadi Cynthia Dewi dan saya ketika saya bertobat ikut Tuhan belum selesai. Kita belum selesai ketika kita sudah menjadi murid Kristus. Makanya ada godaan, tantangan dan segala macam. Kenapa? Belum menjadi seorang winner. Tuhan minta kita pada endingnya kita menjadi murid Kristus. Amin. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar dalam murid-Ku. Makanya kenapa kita masih bergumul, kita masih berjuang ya, dikasih rahmat pengampunan, dikasih Roh Kudus, kita mulai merubah kita punya lingkungan, tapi ada suatu perjalanan yang Tuhan ingin kita capai, transformasi dari sinner menjadi winner adalah menjadi seorang sinner, menjadi seorang murid. Nah, saya ambil pengalaman kehidupan zero to hero, sinner to winner dari si Petrus nih, teman-teman. Saya paling senang banget mengupas si Petrus itu ya. Kondisi Petrus nih, kondisi Petrus, saya akan bahas di sini ya. Kondisi Petrus before dan after. Petrus itu ya selain dia pendosa juga waktu itu ya, kita nggak masa lalu dia ya. Dia tuh non-educated person, tidak mengerti Alkitab, tidak pintar berkata-kata, bahkan kalau dia menjadi murid saat itu ya, dia underqualified banget dah waktu itu ya, nggak pantas gitu loh. Tapi setelah dia mengikuti Yesus, mulai berubah ya, menjadi batu karang Yesus, leader murid-murid Yesus, menjadi murid pertama yang melakukan mukjizat, oke? Dan menjadi paus yang pertama. Hebat ini orang, ya. Dari masa lalu jadi punya masa depan, cuman gara-gara apa? Gara-gara ikut Yesus, gara-gara dipilih Yesus. Maka saya percaya teman-teman dan saya ketika kita mulai dipimpin Tuhan untuk menjadi murid Yesus, percaya deh, teman-teman pasti akan menjadi pemenang. Amin. Sama seperti Petrus, tinggal tunggu waktunya dan prosesnya mau berapa cepat. Nah, ini kita bahas. Ya. Tiga hal yang dapat kita lakukan ketika kita dibaptis dan mengikuti Yesus, yaitu di Lukas 5 ayat 10b. Saya bahas di sini ya. Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Dan sesudah itu mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Arti ada tiga hal ketika kita dibaptis dan kita mulai mengikut Yesus, yaitu yang pertama, a new day. A new day artinya apa? Semenjak teman-teman mulai komitmen mengikuti Yesus, hari itu adalah hari yang berbeda, adalah hari yang baru untuk teman-teman dan saya. Ya, mulai masuk kepada satu tujuan yang berbeda yang Tuhan kasih kepada kita. Kemudian, a new purpose kan? Engkau akan menjadi penjala manusia. Nah, ketika teman-teman mulai dibaptis dan mengikuti Yesus, yakinlah dan percaya ada satu tujuan yang Tuhan taruh dalam diri teman-teman dan saya. Saya punya tujuan yang berbeda, teman-teman juga Tuhan kasih punya tujuan yang berbeda, ya. Dan terakhir ada a new life, ya. Ada new life, meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Teman-teman mulai mengikis segala macam yang lama, manusia lama kita segala macam, dan mulai mengikut Yesus. Pertanyaannya, apa yang menjadi tujuan baru hidupmu ketika engkau mulai hidup bersama dengan Tuhan? Ya, sesudahkah kita menemukan tujuan apa? Tujuan hidupmu yang sudah Tuhan taruh dalam hidupmu sebagai pengikut Tuhan. Apa? Coba teman-teman eval dan refleksi dalam dirimu. Sudah ketemu atau belum? Kalau belum ketemu, teman-teman harus tanya sama dia. Orang dia kasih kita kok, orang kita mengikuti dia kok, pasti dia kasih a new purpose dalam hidup kita supaya kita menjadi seorang apa? Teman-teman tanya sama dia. Oke, saya lanjutkan. Saya akan bacakan aja ya, karena tinggal dikit kali ya. Ada proses hidup yang dialami oleh Petrus di Matius 14 ayat 22 dengan 33. Saya bacakan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahului ke seberang. Sesudah itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ini teman-teman tahu semua. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapat Yesus.
Tetapi ketika dirasa tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang-orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia dan katanya, sesungguhnya engkau ini anak Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saya akan bahas di sini teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa kecap ya. Transformasi diri menjadi seorang murid Yesus sejati dari sinner menjadi winner. Ini kita bicara mengenai ada proses hidup yang dialami oleh Petrus yang kita harus pelajari. Yang pertama saya ambil dari ayat 22. Ya, ayat 22 itu adalah sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang, sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Di ayat 22, teman-teman tahukah bahwa sebenarnya Tuhan itu tahu apa yang kita alami? Clear ya? Tuhan yang suruh kita berjalan. Jadi Tuhan jelas tahu apa yang dialami oleh saya, dia oleh teman-teman. Dia in control. Masuk ke ayat 23 dan 24. Itu bicara mengenai jalan kira-kira berapa diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ya, teman-teman lihat ya. Ini fenomenal sekali. Ketika dalam masalah, waktu itu murid-murid Yesus tahu kan ya dikirim ombang-ambing seperti itu. Pertanyaannya ketika kita mengalami suatu permasalahan yang datang dulu, siapa nih? Yesus datang kepada kita atau kita kepada Yesus? Di firman ini dikatakan pada saat mereka dipilih menjadi murid-murid Yesus, Yesus in control di hidup mereka, Yesus yang datang kepada kita teman-teman. Tanpa kita sadari sebenarnya kita merasa Yesus nggak ada, padahal Yesus terlebih dulu datang kepada kita. Dan ketiga, ayat 26 ini menjadi kunci. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu, lalu berteriak-teriak karena takut. Teman-teman, this is the most things yang mesti kita pelajari dan mesti kita pelajari. Yaitu relasi itu menjadi kunci dari respon kita terhadap proses hidup yang kita alami. Maka ketika kita mengalami suatu proses, kita mau dirubah dari sinner menjadi seorang winner, yang menjadi fokus kita adalah yang menjadi terutama. Siapa yang menjadi fokusmu ketika kita menjadi siapa yang menjadi fokusmu ketika kita mengalami suatu permasalahan? Apakah engkau memberikan fokus kepada permasalahan itu sendiri, sehingga sama seperti para murid Yesus yang nggak menyadari itu hantu, padahal itu Yesus. Tapi ketika kita boleh fokus kepada masalah, maka kita tidak akan bisa menemukan jalan keluar dan kita nggak bisa menemukan Tuhan. Tetapi pada saat kita bisa fokus kepada Tuhan, artinya respon kita ketika kita bergumul kembali dengan dosa, bergumul kali dengan permasalahan kita, respon kita yang pertama adalah harus datang kepada Tuhan. Harus Tuhan yang kita tanya, bukan keadaan yang kita komplain. Kenapa begini suaranya? Kenapa begini? No, pada saat teman-teman tahu, teman-teman memiliki relasi dengan Tuhan, maka respon yang teman-teman lakukan bukan lagi terhadap masalah itu yang kita fokuskan. Teman-teman akan fokuskan permasalahan, teman-teman akan fokuskan kepada Tuhan. Jadi jangan sama seperti para murid Yesus yang lain. Bahkan si Petrus pun ngomong kan ya, kalau itu engkau Tuhan, dia agak percaya sebenarnya. Ya, dia percaya itu Tuhan, ya. Beda dengan murid-murid Yesus. Maka dalam hal ini teman-teman, kunci kita di dalam kehidupan kita dari winner menjadi seorang sinner menjadi winner, doa teman-teman itu sangat besar pengaruhnya. Kenapa? Dengan intim dengan Tuhan, respon teman-teman terhadap permasalahan itu akan menjadi berbeda. Ya, respon teman-teman terhadap permasalahan berbeda. Saya tulis dulu ya. Wisdom Tuhan selalu menenangkan di ayat 27 ini masih panjang nih. Murid-murid Yesus itu memiliki suatu kemampuan untuk mendengarkan suara Tuhan, ya. Karena dia tahu nih suara Tuhan seperti apa. Karena kan dia visible banget, Tuhan masih hidup saat itu, ya. Akan mampu mendengarkan gembalanya gitu. Nah, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan juga kita percaya Tuhan kita sebagai Tuhan yang hidup, sebagai gembala kita. Makanya kadang waktu kita mau mendengarkan suara Tuhan, wisdom Tuhan itu selalu menenangkan. Artinya ketika teman-teman mau belajar mendengarkan suara Tuhan, kalau itu bukan berasal dari Tuhan, maka itu tidak akan mendatangkan suatu kedamaian bagi teman-teman dan saya.
Ya, wisdom Tuhan itu akan selalu memberikan rasa tenang kepada teman-teman saya sehingga teman-teman bisa belajar nih mana yang suara Tuhan, mana yang bukan suara Tuhan. Saya teruskan dulu ya. Poin berikutnya, iman berjalan dengan tindakan. Ya, teman-teman lihat ini ada proses sedikit ya. Teman-teman ketika teman-teman mulai belajar, teman-teman mulai berproses bagaimana kita mulai beranjak dari sinner menjadi winner ya. Ada 4 tahapan yang kita mau belajar. Ayat 28 sampai dengan ayat 31. Di ayat 28, saya bacakan sedikit. Di ayat 28 dikatakan begini. Lalu Petrus berseru menjawab dia, Tuhan apabila itu engkau. Ya, lihat. Ya, apabila itu engkau. Kadang-kadang kita merasa begitu kan, Tuhan, benar nggak sih Tuhan saya mampu melewati ini? Ya, kadang-kadang kita begitu. Ini ayat 28 mengatakan Petrus tuh belum percaya penuh 100% kepada Tuhan. Ya, tetapi kita lihat di ayat 29, Yesus berkata, datanglah. Ya, datanglah. Yang memampukan kita untuk melewati segala tantangan, masalah, ataupun dosa yang kita lewati itu bukan kita, teman-teman. Tetapi adalah rahmat Tuhan yang mendampingi kita sehingga kita mampu melewati hal itu. Sama seperti Petrus akhirnya memberanikan diri bertindak nih. Belum percaya tapi dia berani ngomong, itu kalau engkau Tuhan, saya panggil saya Tuhan. Nah, dia mulai mampu melakukan suatu mukjizat. Ya, dia mulai mampu melakukan mukjizat sama seperti kita. Pada saat kita berani datang kepada Tuhan, walaupun kita belum yakin nih ya, tapi melangkahlah sesulit apapun teman-teman dalam hidupmu. Melangkahlah dan percayalah kalau Tuhan memanggil hidup kita, itu Tuhan katakan berjalanlah, kita masih berjalan. Kita harus berani bertindak dengan apa yang iman kita ingin lakukan dalam hidup kita ya. Saya teruskan. Di ayat 30 dan 31 kita lihat ya. Inilah proses hidup Petrus yang kita ingin pelajari. Dari nggak percaya, dia berani berjalan dengan iman. Akhirnya dia mampu berjalan di atas air. Tetapi mungkin terkadang setelah teman-teman udah doa, udah yakin teman-teman yakin ini bisa kita lewati. Tapi tengah-tengah teman-teman dibuatnya bimbang lagi. Kemudian jatuh lagi. Nah, di sini sebenarnya kita mau pelajari pada akhirnya teman-teman, walaupun teman-teman jatuh berkali-kali di dalam menjalani kehidupan ini, percayalah pada akhirnya teman-teman akan diangkat oleh Tuhan. Amin. All you have to do is walk. Berjalan dan biarkan mukjizat Tuhan terjadi. Kalaupun engkau jatuh lagi, percayalah tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk mengangkat. Teman-teman pasti akan naik lagi, bukan karena kekuatan kita. Dan pada akhirnya pengalaman kita berani jatuh dan diangkat ini, teman-teman, pintu pertama harus teman-teman alami dan teman-teman dan saya alami. Artinya apa? Ini semua nggak akan terjadi kalau teman-teman tidak melangkah. Ini semua akan terjadi, pintu kedua akan terbuka kalau pintu pertama teman-teman sudah lewati. Amin. Teman-teman harus mengalami namanya, udah ada Tuhan. Saya nggak tahu masih apa Tuhan. Saya akan melangkah aja bersama dengan engkau. Melangkah. Kalaupun ujung-ujungnya teman-teman gagal dan jatuh lagi, percaya tangan Tuhan tidak pernah kurang jauh untuk menolong. Amin. Diangkat lagi teman-teman. Oh my God. Ada kekuatan di luar saya akhirnya mengangkat saya kembali. Saya bisa mampu begini karena Tuhan. Nah, pengalaman pertama ini menjadi titik balik teman-teman dan saya untuk terus berani mengikuti Tuhan. Amin. Terus berani mengikuti Yesus. Ada pintu kedua, jatuh lagi, teman-teman berdoa kepada Tuhan, teman-teman melangkah lagi, jatuh lagi, teman-teman diangkat, dan akan terus seperti itu. Itu mengikuti Yesus menjadi murid sejati sama seperti Petrus. Sampai terakhir teman-teman, ini Petrus pun juga kacau. Kenapa? Dia pun juga mengkhianati Yesus. Sama seperti Yudas. Tapi bedanya Yudas nggak mau diangkat lagi. Dia nggak mau melangkah, dia pergi keluar menjauhi Yesus. Tapi Petrus berjalan lagi kepada Tuhan. Dan diangkat lagi. Dan kembali menjadi mengikut Yesus. Dan menjadi murid Yesus. Teman-teman, apapun permasalahan yang teman-teman hadapi, pintu pertama harus teman-teman alami. Baru proses ini akan teman-teman terus lakukan. Jatuh, yes, akan diangkat oleh Tuhan. Jalan lagi, ada masalah, melangkah lagi, jatuh, yes, akan diangkat Tuhan. Grafiknya akan terus naik. Itu akhirnya kita bisa mengatakan, jadikanlah semua bukan bangsa murid, bukan lagi pengikut Tuhan,
tapi teman-teman dan saya akan menjadi murid-murid Yesus. Amin. Dan kita akan menjadi pemenang karena proses transformasi yang harus kita alami di dalam kehidupan kita. Oke, saya selesaikan sampai di sini aja ya. Ada bahan, saya coba sampaikan sedikit, sorry. Banyak nih summary-nya. Sorry teman-teman ya. Ada 4 hal yang dikehendaki oleh Tuhan sebagai amanat agung yang mesti kita lewati. 1, pertobatan terus-menerus ya. Menerima rahmat pengampunan terus-menerus. Endless grace. 2, melibatkan Roh Kudus dalam kehidupanmu. 3, meninggalkan manusia lama, lingkungan lamamu, dan mulai beralih ke lingkungan yang baru mendekat pada Tuhan. 4, kita harus mengalami transformasi menjadi murid Yesus sejati. Kayak tadi gitu ya. Ada proses yang Tuhan ingin kita lewati. Dari belum percaya, tapi kita berani melangkah. Kita jatuh, kita diangkat lagi. Kemudian dibuatnya berhasil lagi. Dan kita percaya Tuhan tidak bimbang. Dan itu proses akan terus kita alami sampai akhirnya kita menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan, menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Pertanyaannya teman-teman, maukah kita terus berkomitmen? Berani melangkah, apapun yang terjadi, berani melangkah untuk ikuti panggilan Tuhan menjadi murid Yesus. Yang kedua, berani terus melangkah apapun teman-teman hadapi, teman-teman berkomitmen, saya mau terus jatuh dan bangun selama Engkau menolongku, asalkan aku bisa menjadi murid Engkau yang sejati. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap sabda-Mu pada malam hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Dari awal PD ini dimulai, karya Roh Kudus-Mu sudah bekerja atas setiap kami Tuhan. Malam hari ini kami kembali Tuhan ingin mengundang Engkau. Kami mengundang Roh-Mu yang kudus agar karya-karya Roh-Mu yang tidak terbatas akan menyertai kami. Jangan tahan Tuhan kebaikan-Mu atas kami. Di malam hari ini dengan satu komitmen yang baru, kami mau terus berjalan mengikuti Engkau. Tidak pernah melihat masa lalu kami, tapi melihat masa depan bersama dengan Engkau. Melangkah karena iman dan menerima pertolongan rahmat-Mu, dan terus melangkah sampai kami boleh menjadi murid-Mu yang sejati. Ini pujian kami, dan tanda berserah kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Satu hal yang kami ingin katakan, sampai kapanpun Tuhan, kami akan terus mengikuti Engkau. Sampai kapanpun Tuhan Yesus, kami menyatakan Tuhan, kami mencintai Engkau. Thanks for your stubborn love for me. Terima kasih Tuhan untuk setiap cinta dan kasih. Through grace and mercy that I see. Rahmat-Mu Tuhan yang terus menghidupi kami. From my heart comes a simple song. With desire I will sing. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. We love you, Lord. Jesus, I
senantiasa rahmat-Mu terus melimpah atas kami, memberikan kami suatu kekuatan. Ajar kami Tuhan untuk berani melangkah pintu pertama yang akan kami lewati. Bukan karena kekuatan kami, namun rahmat-Mu yang menguatkan kami, kekuatan-Mu yang menyertai kami. Thanks for your stubborn love for me. Just grace and mercy. Oh, just grace and mercy that I see. From my heart comes a simple song. With desire I will sing. Ini doa kami Tuhan. Jesus, I love you. We love you, Lord. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Oh, Jesus, I love you. We love you, Lord. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Hari ini, hai teman-teman saja boleh menaikkan pujian ini sebagai tanda komitmen kita kepada Dia. Aku mau mengikut Engkau dan menjadi murid-Mu. Nyatakan ini sebagai doa, tanda cinta kepada Tuhan. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Itu Tuhan Yesus. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Jesus, we love you. Listen to me. Jesus, we love you. Kami menyembah Tuhan. Shikira bala 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 bala. Shikira
menghibur kami, membantu kami di dalam doa. Kami tahu Tuhan Yesus, kami akan mampu melewati hal-hal tersebut. Dengan mata iman kami nyatakan Tuhan Yesus, kami akan dimenangkan. Bukan lagi seorang singa Tuhan, tapi seorang winner. Dan kami tahu Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah menyerah akan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap proses yang akan kami lalui, yang akan menuntun kami menjadi murid-murid-Mu yang sejati. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala segala. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Puji Tuhan teman-teman. Puji Tuhan. Thank you so Selamat much. mengikuti Yesus dan selamat menjadi murid Yesus. Teman-teman, yang merubah hidup saya adalah satu pintu pertama yang saya lewati. Dan pintu pertama itu saya dapatkan ketika saya mengikuti sebuah SHDR ya. Teman-teman, PD Christophorus akan mengadakan SHDR ya. Soon di bulan Mei ya. Bulan Mei itu sebentar lagi tuh ya. Juli kok. Oh, bulan Juli. Juli. Oke. Sorry. Di bulan Juli ya. Di bulan Juli teman-teman. Jadi teman-teman, kalau memang dorongan teman-teman untuk mengikuti SHDR ini, atau teman-teman yang mungkin saat ini gelisah, atau teman-teman yang nggak tahu apa tujuan hidupmu, izinkan Tuhan boleh menyapa engkau di dalam SHDR, dan semoga menjadi satu pintu pertama buat dirimu untuk kembali mengikuti Dia dan menjadi murid Yesus yang sejati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Thank you teman-teman semuanya. Amin. Thank